Yeah. Uh. Yeah. Uh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Aldi Marsetiansa. Saya dari jurusan Pemikiran Politik Islam, itu semester 4. Nah, di sini saya ingin melakukan observasi terkait dengan partai PKB ini sendiri, Pak. Nah, sebelum itu, apakah boleh saya mengetahui nama Bapak? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Chandra. Jabatan di sini sebagai LO atau Liaison Officer, tugas penghubung antara partai, politik dan pemerintahan. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan Pak yang saya akan ajukan kepada Bapak sendiri. Ya. Nah, pertanyaan pertama itu Pak terkait dengan berdirinya sekretariat DPC PKB ini. Itu berdirinya sejak kapan sih Pak? Kalau PKB berdiri di Kabupaten Tanah Datar itu semenjak tahun 2014 karena pergantian pengurus 1 kali 5 tahun, maka partai PKB ini tempatnya berpindah-pindah. 2014 itu berada di Simpang Kiambang, 2019 kita berada di Silabuk, dan 2023 ini kita 2020 sampai 2028 partai PKB berposisi di Jorong Tikomba. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak, apakah ada struktur dari partai PKB ini Pak? Kalau ada, itu siapa saja nama dalam struktur partai PKB yang aktif pada masa periode sekarang ini Pak? Oke. Kalau masalah apa tadi? Struktur di PKB ada namanya Dewan Tertinggi kita, Dewan Suro. Dewan Suro itu diketuai oleh Ridwan Datuk Rajo Endah dan Bakile. Posisinya sekarang ada di 10 foto. Yang kedua, wakil ketua Zulkarnaini, posisi ada di Simpang Kiambang. Itu adalah kader kita dari tahun 2014. Yang ketiga, ada ketua Dewan Tanfis atau ketua DPC PKB Kabupaten Tanah Datar, diketuai oleh Pak Indra Gunalan. Dan di posisi sekretaris ada yang namanya Firdaus. Mereka juga alumni dari Yayan Batu Sangkar. Yang ketiga, bendahara dipimpin oleh Pak Win Paridalah dan dibantu oleh wakil bendahara Bu Yen Suwarni. Dan untuk tim pemenangan diketuai oleh Irwan Datuk Padukuwoso, dan di sekretariat ada namanya Ica. Sekian, dan untuk petugas penghubung adalah saya sendiri, Rudi Chandra. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak, apakah partai PKB ini melibatkan perempuan dalam kuota kursi calon anggota dewan atau anggota struktur partai, dan berapa jumlahnya serta sejauh mana kontribusinya Pak? Baik, untuk keterwakilan perempuan di partai PKB, sesuai dengan instruksi dari KPU, kami telah merekrut sebanyak 40% kuota perempuan yang ditargetkan 30% oleh KPUD. Dan untuk kuota perempuan, kita ada di sekretariat yang mewakili atau satu organisasi yang mewakili untuk keterwakilan perempuan di Kabupaten Tanah Datar, yaitunya adanya Organisasi Perempuan Bangsa yang diketuai oleh Ibu Syafrina. Beliau adalah wartawan senior di Kabupaten Tanah Datar. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak, apakah ada dampak positif dari adanya partai PKB ini bagi perkembangan perpolitikan di daerah Kabupaten Tanah Datar ini sendiri Pak? Alhamdulillah, dengan adanya partai PKB ini di Kabupaten Tanah Datar, alhamdulillah berkontribusi banyak
kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar, walaupun kami di Kabupaten Tanah Datar ini masih belum mempunyai kursi, dan alhamdulillah kami masih mempunyai kursi di keterwakilan untuk untuk Provinsi Sumatera Barat, wilayah Sumbar 6. Dan alhamdulillah juga pokok pemikiran yang sudah beliau berikan untuk Kabupaten Tanah Datar setidaknya cukup untuk sementara untuk perwakilan kami di Provinsi Sumatera Barat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak, sudah sejauh mana pola kaderisasi Partai PKB ini dalam memperkenalkan diri kepada masyarakat ataupun para kaum milenial seperti mahasiswa? Terima kasih. Mungkin untuk organisasi kami sudah jauh membentuk kaderisasi kami sampai ke jorong-jorong, DPART namanya kalau bentuk perwakilan, dan alhamdulillah kami telah melakukan sosialisasi dan perekrutan sampai pelantikan DPART tersebut. Dan alhamdulillah juga ada sebagian organisasi mahasiswa yang berikut serta dalam untuk mempromosikan Partai PKB ini di tengah masyarakat. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, bagaimana posisi Partai PKB ini pada pemilu sebelumnya dan apa target Partai PKB ini dalam pemilu akan datang di daerah Kabupaten Tanah Datar ini sendiri, Pak? Baiklah, kalau untuk Partai PKB 2014-2019, alhamdulillah kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Tanah Datar telah mempercayai kami, dan mungkin dengan suara yang diberikan masyarakat belum cukup kiranya untuk kami duduk di anggota Dewan Kabupaten Tanah Datar. Dan insya Allah untuk tahun 2024 ini kami menargetkan satu dapil satu kursi untuk Kabupaten Tanah Datar dengan komposisi bacalek yang direkrut, satu caleg yang direkrut minimal suaranya seorang 400 sekian. Selanjutnya itu Pak, bagaimana cara masyarakat agar dapat bergabung dengan Partai PKB ini Pak, dan apa saja syarat yang dipersiapkan agar bisa menjadi caleg dari Partai PKB ini sendiri? Untuk masyarakat kami membuka pintu selebar-lebarnya, yang di ruangan ini atau bangunan ini kami beri nama Rumah Bangsa. Kenapa Rumah Bangsa? Ini adalah rumah untuk aspirasi masyarakat melaporkan apapun yang dikeluhkan oleh masyarakat, kami insya Allah menerima. Dan untuk bacalek kita tidak muluk-muluk, kami tidak kami tidak meminta uang di sini. Tapi di PKB ini kami mengutamakan kekeluargaan, gotong royong dan sebagainya. Untuk persyaratannya kami sesuai dengan KPU, kami meminta pertama adalah KTP, bahwasanya dia telah berusia lebih dari 23 tahun. Yang kedua ijazah. Yang ketiga ijazah minimal SMA. Yang ketiga adalah kartu keluarga yang berdomisili di Kabupaten Tanah Datar. Yang keempat kartu memilih atau tidak akan menerima berkas bacalek yang tersandung kasus narkoba. Dan PKB Kabupaten Tanah Datar tidak akan menerima bacalek yang tersandung kasus korupsi. Yang ketiga, bacalek, kami tidak akan pernah menerima bacalek yang tersangkut dalam hukum, yang akan dibuktikan oleh pertama SKCK, yang kedua surat keterangan dari pengadilan bahasanya beliau tidak pernah terpidana. Ya. Selanjutnya itu Pak, bagaimana konsekuensi partai apabila ada oknum Partai PKB ini melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan merugikan masyarakat sendiri? Ya. Untuk kader kami yang dinyatakan berkasus dengan hukum, kami segera mem-PAW. Tidak ada pandang bulu, maupun itu ketua, sekretaris, atau
yang berada di struktur atau yang tidak berada di struktur itu akan kami PAW secepat mungkin. Selanjutnya itu Pak, apakah Partai PKB ini memiliki tujuan yang sama dalam membangun politik Islam yang santun dan tidak bermusuhan satu sama lainnya? Ya, Partai PKB adalah partai Islam yang berbasis Nahdlatul Ulama, yang lahir dari Nahdlatul Ulama, dan kami menerapkan politik agama tersebut sesuai dengan filsafat orang Minang, adat basandi sarak basandi kita dulu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah membantu saya di dalam melakukan observasi terkait dengan Partai PKB ini sendiri Pak. Terima kasih Pak.